Cintai seluruh masyarakat Desa Purwasaba dan seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini, serta seluruh pejabat dari Forkompinda, Forkompinca, Polres, Kodim yang saya hormati. Saya hanya akan menyampaikan pesan Gus kepada warga saya, khususnya Purwasaba. Mudah-mudahan jenengan semua terhindar dari orang-orang yang zalim, dari orang-orang yang jahat, dan jenengan semua saya harap mempunyai hati dan pikiran yang baik terhadap semua orang. Nggih. Kalau jenengan selalu berpikiran positif, berhati baik, insya Allah rezeki jenengan juga baik. Amin. Nggih. Enggak usah ikut-ikutan dengan apa kata orang yang tidak jelas. Sekarang masyarakat Indonesia khususnya gampang terpengaruh dengan provokasi, nggih. Jenengan tahu sendiri, orang kalau menjalankan sesuatu itu dengan hati nurani, dengan akal sehat, insya Allah jenengan gak bakalan ikut-ikutan dengan orang-orang seperti itu, nggih. Tanggane tuku kulkas panas, ya. Yo kan kalungan kulkas ya. Kalungan kulkas AC. Tanggane tuku mobil utang, jangan kayak gitu ya. Utang ya biarin, kan mereka yang nyarutang. Bener gih. Jadi mulai sekarang saya berharap kepada masyarakat Purwasaba, dan kalau bisa ini semuanya yang hadir dari manapun, mulai sekarang, besok, dan selamanya. Bapak Ibu yang saya muliakan, terima kasih kepada semua panitia lokal, termasuk kepada sahabat saya Pak Lurah yang sekarang nyambi sebagai penyanyi dangdut, Pak Huhu, Lurah yang selalu viral, yang terakhir duet dengan teman duetnya Lala Widi. Lurah karo ngungu ini. Karena aku jadi ingin. Boleh. Saya ngomong boleh mesti randa gitu. Kamu jangan mancing-mancing. Aku takut viral. Allah sampaikan dalam surat Yunus ayat 22. Ayat ini akan saya tafsirkan bagaimana kemudian keadaan bangsa ini yang sebenarnya baik-baik saja, tapi kita perlu waspada karena tetap ketika satu negara itu baik, ternyata ada pihak-pihak yang tidak ingin negara kita itu baik. Allah sampaikan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, huwaladzi yusayyirukum fil barri wal bahr. Dialah Allah yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan di lautan. Kita semuanya meyakini semua kejadian itu atas izin Allah. Saya bisa sowan jenengan atas izin Allah, jenengan bisa hadir atas izin Allah. Sama ciptaannya. Orang kurus itu ciptaan Allah, orang gemuk itu ciptaanmu sendiri, karena kebanyakan makan. Semuanya ciptaan Allah. Anda berwajah cantik gak boleh sombong. Kenapa? Karena itu given, hanya pemberian. Anda yang berwajah pas-pasan atau kurang juga gak boleh bersedih, karena itu juga hanya casing yang diberikan oleh Allah. Maka kita gak boleh kemudian menghina orang karena fisiknya. Oh itu pesek. Ingat, orang pesek itu panjang umur. Amin. Kenapa? Karena ambekannya ngirit. Kita nggak boleh kemudian menghina orang lain. Kenapa? Oh dia jelek. Santai saja. Para suami yang pengen istrinya awet, menikahlah dengan perempuan yang jelek. Karena kalau istrimu cantik tidak akan awet. Mudanya dia cantik, tuanya pasti jelek. Tapi kalau istrimu dari awal sudah jelek, insya Allah sampai tua tetap jelek, awet. Semuanya atas izin Allah. Hatta idza kuntum fil fulki, kata Allah dalam surat Yunus. Sehingga ketika kamu berada dalam kapal kemudian berlayar,
Ja'at harihun asifun. Kemudian datang, dia berlayar dengan angin yang baik, dengan gelombang yang baik, tidak ada badai. Yang terjadi kemudian apa? Rihun asifun. Mereka kemudian waja'ahumul mauju min kulli makanin wa dhannu annahum ukhita bihim. Ketika gelombang datang dengan angin yang baik, mereka bergembira. Ini yang terjadi pada manusia. Kita itu kalau dikasih sesuatu yang menyenangkan, kita senang. Bahkan ketika kita bergembira dan senang, kadang-kadang malah lupa dengan Allah. Orang itu kalau nyaman, biasanya malah lupa dengan Sang Pencipta. Maka kemudian Allah lanjutkan dalam Al-Quran, waja'ahumul mauju min kulli makan. Kemudian datang gelombang, datang badai dari segala arah. Wa dhannu annahum ukhita bihim. Mereka merasa dalam bahaya. Ketika manusia berada dalam bahaya, apa? Da'allaha mukhlisina lahuddin. Baru ketika mereka merasa terancam, angkat. Kamu yang kemarin ikut membuli saya, itu bagi saya jariah untuk saya. No what? Ora apa-apa. Belas orang ngaruh ya. Nyatanya tambah ganteng. Bisa datang ke Purwasaba, ke Banjarnegara tanpa Pak Ho mengeluarkan uang sama sekali. Sekarang yang lagi viral gayane Lurai Purwasaba. Itu orang yang belum bisa move on. Malah kamu kan sian. Kamu sekarang mau bilang es teh, mau apa? Aku udah gak trauma. Emangnya aku cowok apaan? Justru kalau kamu minum es teh, tak kasih sarannya supaya enak. Kalau ada gulanya, tolong es tehnya gulanya jangan diaduk, supaya manisnya di akhir. Kenapa? Karena kalau manisnya di awal sudah biasa, kayak cakame pacarmu. Kok yang ngomong cuma satu, pengalaman dibully se-Indonesia bro. Sehingga kalau sekarang orang curhat sama saya, bah saya bully sama tetangga saya, kamu cuma tetangga, gua se-Indonesia men. Saya cerita ya, saya tuh ke Singapura, tes kesehatan saya termasuk psikologi saya. Kira-kira gara-gara saya dibully se-Indonesia itu saya mengalami masalah kejiwaan apa enggak? Saya datang ke Singapura bu, saya tes kesehatan, jantung saya dites super normal, jelas olahraga saya sering tiap hari, saya pulang gini malam jam 1 jam 2 masih nge-gym, saya besok puasa, sorenya masih jalan dan seterusnya, jantung saya normal, apalagi saya nggak ngerokok. Mbak-mbak kalau pilih suami seneng yang ngerokok apa tidak? Ibu-ibu kalau pilih menantu, pilih yang ngerokok apa tidak? Inyonge. Sorry saya tidak ngerokok bu. Saya tes gula aman. Gula itu 7 itu pra diabetes, 7 ke atas diabetes. Saya hanya 5,1. Hati-hati. Seorang laki-laki walaupun uangnya banyak sampai kena penyakit gula, istrinya mubadir. Kalau nggak punya penyakit gula ibarat yang berikutnya apa mas? Saya tes psikologi. Aku ikan apa ora? Di WNE pertanyaan 200 suruh jawab. Akhirnya 2 jam saya kerjakan. Pertanyaannya apa saya jawab. Sehari kemudian saya dipanggil sama dokter. Mr. Miftah come here di Singapura ini. Mr. Miftah come here. I want to tell you about your psychology. Alah kayaknya mantuk-mantuk kayak paham-paham ayo. Yes, dugleng. Tadi siang hot potatoes. Panasnya ngentang-ngentang. Saya dikasih tahu. Dokter bilang apa sama saya, Mbak? Mr. Miftah. Iki apa maning ya? Ono wong ngasih tangtung. Mas Pulung tolong B-nya jangan dibayar. Saya dikasih tahu mental saya. Dia tanya begini sama saya, Gus,
Anda itu nggak pernah punya masalah ya? Kenapa dok? Tingkat stres Anda itu kecil sekali. Kok Anda kayaknya enjoy terus, happy, relax? Ini Anda nggak pernah punya masalah. Saya bilang sama dokternya, dokter coba dilihat masalah saya di bulan Desember sampai Januari kayak apa. Dibuka sama dokter, langsung dokternya bilang apa? What? Oh my God. Saya jawab, cerat. Mumet dase dokter ya Pak. Anda punya masalah seperti itu kok Anda baik-baik saja? Saya bilang, apa yang mau saya takutkan? Seseorang tidak bisa mematikan rezeki kita, kita tidak bisa mematikan rezeki orang lain. Muncul petisi boykot pengajian Gus Miftah. Faktanya yang undang saya masih banyak. Faktanya saya pengajian di mana-mana orangnya masih banyak. Ini menunjukkan apa? Anda hadir bukan karena saya, tapi karena dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak bisa. Anda jangan percaya kemudian rezeki kita itu dimatikan oleh orang lain, atau kita bisa mematikan rezeki orang lain. Saya kasih contoh, ibu saya dulu itu jualan marning. Tahu marning? Untuk membantu bapak saya seorang naib kiai kampung, ibu saya bikin marning. Marningnya enak, jual laris. Tetangganya tanya, Bu, resepnya apa marningnya? Pembantunya ibu saya mengatakan begini, Bu, jangan dikasih tahu resepnya. Kalau dia tahu resepnya, nanti dia potensi ikut jualan seperti ibu. Apa kata ibu saya? Enggak apa-apa, saya kasih resepnya. Ketika orangnya pergi beneran, ikut buat marning kayak ibu saya. Ketika yang rewangi ibu saya protes, tuh kan Bu, usaha ibu jualan marning dicontoh oleh tetangga. Apa jawaban ibu saya? Santai saja Mbak. Apa kata ibu? Usaha bisa dicontoh, rezeki nggak bisa dicontoh. Bahasa saya apa? Strategi bisa dikopi, rezeki nggak bisa dipaste. Nggak bisa. Orang sekarang ikut-ikutan saya ngaji di lokalisasi, ngaji di klub malam. Ya rezekinya beda. Kalau inangan wis biasa karo LC. Yang kerjanya di karaoke, katalog dibuka, oke. Apakah rezekinya sama? Beda. Kita berangkat ke laut, sama-sama bawa pancing. Lautnya sama, pancingnya sama, umpannya sama. Kira-kira ikannya sama? Enggak. Pulang apakah membawa ikan yang sama? Enggak. Sama-sama berangkat ke pasar, jualannya sama, pasarnya sama, rezekinya sama? Enggak. Duduk di sini sama. Nanti ada tanya jawab dengan saya. Yang tanya saya kasih uang. Apakah rezekinya sama? Tidak. Nggak bisa. Makanya kenapa kemudian kita selalu saja disibukkan dengan pertengkaran, dengan permusuhan. Sama halnya bangsa ini. Pak Prabowo itu belum setahun jadi presiden. Di demo macam-macam. Padahal apa? Orang yang ikhtiar membangun bangsa ini supaya baik. Program-program, janji-janji kampanye mulai ditunaikan. Mulai dari program MBG, makan bergizi gratis. Saya yakin sampai area ini memang belum rata, tapi sudah dimulai. Jangan kemudian kita apa? Memprovokasi, membuat video di TikTok, di media sosial, cah cilik le, nggak video, wow, urung kebagian mangan, wow. Ini nalarnya di mana coba? Nalarnya di mana? Bangsa ini kalau mau besar, biarkan para pemimpin ikhtiar untuk mensejahterakan rakyatnya. Rakyat cukup bersabar dan mendoakan para pemimpinnya. Umpamanya dalam konteks Banjarnegara, Anda sudah milih bupati. Kalau saya dari dulu punya prinsip wani milih wani nagih. Artinya apa? Kita sudah milih beliaunya jadi bupati, kita hari ini wajib nagih. Yang ditagih apa? Janji-janji kampanyenya supaya dijalankan dengan baik dan benar sehingga menjadi pemimpin yang berhasil, betul? Maka bagi saya nggak penting saya itu punya jabatan apa, bagi saya nggak penting. Lebih penting Pak Prabowo dan Mas Gibran menjalankan program-programnya sehingga membawa anak bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sejahtera. Amin Allahumma amin. Nggak penting saya dapat apa, saya bisa nyari uang sendiri kok. Ngapain? Karena saya meyakini, kamu yang belum menikah, aku takut Gus, kalau besok menikah saya belum punya rezeki. Kamu kalah sama nyamuk, kamu kalah sama cecak. Cecak itu hanya merambat di tembok, rezekinya terbang wujudnya nyamuk. Sementara cecaknya nggak bisa terbang. Ini kalau boleh protes,
cecak ini pasti protes duluan. Itu rezeki saya mabur, terbang. Sementara saya hanya nemplok di dinding gak bisa terbang. Tetapi apa? Allah itu adil, Bu. Buktinya apa? Bagaimana cara cecak mendapatkan nyamuk? Ternyata nyamuk Sherlock kepada cecak. COD. Datang seekor nyamuk, hap lalu ditangkap. Pertanyaan saya, cecak yang mendatangi nyamuk atau nyamuk yang mendatangi cecak? Nyamuk yang mendatangi cecak. Itu artinya apa? Kalau kamu belum berani menikah gara-gara merasa nggak punya rezeki, berarti kamu kalah dengan cecak. Jomblo-jomblo ke, rumah kan lagi ya. Ndang rabi, orang mau pacaran baik. Ngalor gitu boncengan, mulai meteng. Kok keting nyonge? Wes kadung matane kadung. Enak temen jawabnya kadung. Kadung ini pinggir lapangan. Jadi anak arane Muhammad Ronaldo. Nah, dalam konteks yang lebih besar, negara ini yang baru tenang diuji dengan sifat-sifat intoleran warga negaranya. Hari ini kita berada pada fase birihing toyibah. Ini Indonesia lagi tenang, damai, rukun, ayam, sejahtera. Tahu-tahu ada masalah intoleransi seperti di Sukabumi, di Cidahu, kecamatan Cidahu. Orang beribadah di dalam villa kemudian dipersekusi. Maka kenapa saya minta kepada anak-anak saya, tolong hadirkan semua agama untuk berdoa di atas panggung. Kita nggak pernah tahu dari beliau-beliau ini doa mana yang dikabulkan oleh Allah. Jangan kemudian Anda merasa risih umpamanya ketika kawan kita Katolik berdoa di atas panggung. Dia juga punya hak untuk berdoa. Kawan-kawan kita Hindu punya hak untuk berdoa. Kawan-kawan kita Buddha punya hak untuk berdoa, betul? Saya meyakini Indonesia itu akan baik-baik saja. Manakala seseorang itu beribadah di tempatnya dia beribadah sendiri tanpa mengganggu tempat ibadah orang lain. Maka ketika Idul Fitri ucapan saya apa? Mohon maaf, ketika Natal ucapan saya apa? Saya mengucapkan selamat Natal bagi kawan-kawan saya Katolik dan Kristiani. Rayakan hari raya Anda dengan penuh sukacita dan bahagia, sebagaimana saya merayakan Idul Fitri dengan sukacita dan bahagia. Saya akan berangkat ke masjid, silakan Anda berangkat ke gereja. Kita mungkin berbeda, tetapi sama-sama anak bangsa Indonesia. Begitu saya mengucapkan selamat Natal, orang bilang Miftah jadi Kristen gara-gara mengucapkan selamat Natal. Yang bilang siapa? Tanggal 10 November saya mengucapkan hari pahlawan, saya nggak jadi Avenger. Saya mengucapkan hari ibu, saya nggak jadi ibu. Kamu yang jomblo mengucapkan selamat menikah, kamu tetap jomblo. Nggak segampang itu Ferguson. Saya kasih tahu ya, tolong bedakan tempat ibadah sama tempat yang di dalamnya ada kegiatan ibadah. Kalau tempat ibadah seperti masjid, gereja, pura, itu ada peraturan SKB 3 menteri. Itu artinya apa? Kalau membangun gereja, membangun masjid, lingkungan sekitarnya ini harus memberikan izin. Satu. Tetapi kalau orang sekedar beribadah di suatu tempat, itu tidak berpatokan dengan SKB 3 menteri. Contoh, kamu sholat di rumah, itu tidak perlu minta izin tetangganya. Kamu yasinan di rumah, itu tidak perlu minta izin tetangganya. Kamu ada sholawatan di rumah, silahkan. Sama halnya kawan kita Kristen, dia sembahyangan di rumahnya sendiri, itu tidak kena harus izin kepada tetangganya. Makanya saya terusik, satu keluarga di Bogor merayakan Natal di rumahnya dengan sembahyangan, digeruduk. Alasannya apa? Rumahnya tidak ada izin untuk melaksanakan ibadah. Dari mana orang beribadah di rumahnya sendiri harus pakai izin? Kalau harus pakai izin, berarti kamu besok tahlilan harus pakai izin. Kita jangan menang-menangan, mentang-mentang kita mayoritas, saya boleh kamu nggak boleh. Itu bukan Indonesia.
Kalau saya boleh, kamu juga boleh. Kamu boleh, saya juga boleh. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga nggak ada bedanya orang Jawa kayak saya, orang Ngapak kayak jenengan, orang Sunda, orang Madura, orang Batak, semuanya sama. Salah satu bahasa yang saya cintai, Bu, saya tuh seneng dengan ngomong bahasa Ngapak. Ya orang Ngapak orang kepenak. Saya dulu punya murid namanya almarhum Ki Ento Susmono. Itu yang ngajari saya bahasa Ngapak. Dalang kondang Saka Tegal. Hanya beda Wonosobo dengan Banjarnegara. Hebatnya Indonesia apa? Beda sedikit saja, bahasanya sudah beda. Wonosobo Jawa, Banjarnegara Ngapakiyun. Ngomongnya blukuduk kayak gitu. Keren, ngapak bro. Pak Huhu datang ke pondok, masuk pondok ada gapura. Pak Huhu bilang, arane manjing dalam Gus Miftah kiye ana gapura, arane gapura sugeng teka. Saya mikir gapura sugeng teka itu apa? Ternyata gapura selamat datang. Bahasa ngapa ke sugeng teka? Saya dulu di rumahnya almarhum Kentos diundang ngaji. Pagi-pagi saya dibangunkan. Gus Kiek, isuk-isuk ngobori cocot. Lenyongnya mikir ya, apa Kiek ngobori cocot? Ternyata udut. Kalau bahasa Kebumen ngomprongi congor, keprimen maning. Ini keindahan. Dari segi bahasa kita bisa beda. Dari segi suku kita bisa beda, dari segi agama kita juga bisa beda. Lah dalam konteks Pancasila semuanya punya hak yang sama. Yang Muslim silakan berangkat ke masjid tanpa diganggu. Yang Kristen Katolik silakan berangkat ke gereja tanpa diganggu. Yang Hindu silakan berangkat ke pura tanpa harus diganggu, tanpa harus intervensi kepada ibadah agamanya orang lain. Lucunya apa? Kita itu nggak taat dengan agamanya sendiri, kadang-kadang justru intervensi dengan agamanya orang lain. Wes ra tau sholat, ra tau neng masjid, anak mau ke gereja kok kemudian kita susah. Makanya coba sekali-kali Anda main ke pondok saya. Bulan depan ini kebetulan ulang tahun pondok saya. Tanggal 2 saya mujahadah, vokalis hadroh top-top semuanya tak undang bersama Mas Gibran wakil presiden. Tanggal 3 pagi saya jalan sehat, saya kasih hadiah 5 motor baru. Tanggal 4 saya ada event anak CB, anak King, anak Vespa. Saya mau acara, ada Mas Charlie dan lain-lain. Tanggal 5 puncak acaranya, saya bikin konser seperti ini di lapangan yang di sampingnya ada gereja Katolik. Yang ngisi siapa? Ada Denny Caknan, ada Tip Ek, ada Pak Deddy Mulyadi. Coba sekali-kali Anda datang, ada Tip Ek macam-macam itu. Lah, panitianya siapa? Muda-mudi Katolik. Ada gereja, anak-anak Katolik saya ajak, ayo kamu ikut bantu acara pondok. Jalan sehat, orang-orang Katolik Kristen semuanya ikut. Selatan rumah saya, rumahnya pengurus gereja, pendeta. Utara rumah saya kuburan. Dan Anda tahu, seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga selatan saya. Ngomong kuburan. Lah ini Indonesia baik-baik saja. Kita terkoyak dengan apa? Sudah punya IMB mau bangun gereja di Depok, di demo. Kalau nggak punya IMB, boleh kita protes. Ini punya IMB. Itu tidak boleh terjadi di Banjarnegara. Artinya apa yang saya ingin cuma satu. Kondisi Indonesia hari ini sedang baik-baik saja. Nggak usahlah kita berulah. Berikan kesempatan kepada pemerintah untuk bekerja. Kita bersabar. Seumpamanya belum kebagian BLT, sabar. Kamu belum kebagian BLT, marahnya sama siapa? Lurah hoho. Yo inyong ora kebagian BLT ya. Wong sing BLT didum dulure dewek. Kamu seudon seperti itu. Emangnya jadi lurah itu gampang. Hoho iki gajine piro? Karena gajinya kecil, nyambi YouTubean nyanyi karo lalawidi. Buka titik, jas. Tapi ya lurah paling geleleng se-Indonesia kayaknya lurah Purwasaba ya. Wis gayane ditiru, lagune ditiru. Hah? Tatoan.
Dulu dia dibully soal tato, yang belain saya. Dia nanya sama saya, "Bah, bagaimana caranya bertobat orang punya tato?" Gampang. Jangan nambah tato. Itu berarti bertobat. Saya mau tanya sama lurah Ho, tato niki piro? Hok rene ho ya, rene ho. Rene ho. Aku pengen ngerti cah iki. Iya. Tatone pira? Kamu jalannya gaya TikTok, gaya TikTok, jalannya gaya TikTok. Ulangi, jalannya gaya TikTok. Jalan yang viral gaya TikTok jadi contoh sama orang-orang gitu loh. Iya. Nyatamu cintaku berlebihan, azam buruku tak beralasan. Mik. Saya mau tanya, Pak O ini Mister Tato Indonesia. Wah, ini yang penasaran. Jangan-jangan Didi itu ya ditato kayak gini. Pak Lurah, ini kan akhir-akhir ini kan Abah lihat Pak Lurah ini selalu viral. Entah gayanya, entah lagunya, entah tatonya, entah kedekatannya dengan para ciwi-ciwi. Iya. Itu sengaja diviralkan atau yang penting Pak Lurah berkarya? Berkarya Gus. Berkarya? Iya. Kayak kamu lihat pembangunan desa, ngundang cewek, itu ceweknya kamu undang atau mereka mau datang? Kebetulan baru nyanyi di SMK. Terus? Saya juga di SMK diundang, terus pulang mampir di Oh, cilok, cinta lokasi. Iya. Terus akhirnya mereka justru bisa mempromosikan pembangunan desamu. J. Lah kamu itu bisa membangun sebanyak itu, uangnya dari mana? Kan dana desa terbatas. Ada yang dari ngonten Gus. Konten YouTube banyak duitnya. Kalau YouTube anak-anak sini Gus, kita nggak bikin YouTube, kasihan nanti anak-anak pada nggak Juga punya dapat endorse. Kalau endorse saya nggak minta bayaran Gus. Tapi Apalagi itu UMKM kita. oh kalau UMKM jangan. Nggih, dari warga manapun kita nggak pernah minta bayar. Terus usaha desa apa yang kamu lakukan di Purwasaba? Peternakan ayam Gus. Peternakan ayam. Nggih, dengan Ayam telur sapi. apa ayam potong? Petelur. Petelur. Saya dulu di pondok itu ngurusi ayam telur 20.000 zaman mondok. Jadi yang lain ngaji saya ngurusi ayam, yang lain ngaji saya makani ayam, yang lain ngaji saya ambil telurnya ayam, yang lain ngaji saya nimpali telek ayam. Makanya dulu saya pernah dibilang dasar Gus telek. Oh tapi saya seneng karena telek itu sakti. Buktinya apa? Nggak ada orang berani nginjak-nginjak telek. Sakti. Bahkan Pak Wong minta nginjak telek langsung dihilang. Aduh telek pimen kayak gini. Itu hasilnya banyak. Termasuk untuk bangun-bangun jalan itu. Jalannya mulus itu. Jadi mulusnya jalanku semulus pahamu. Iya. Neng aku. Saya sekarang mau tanya. Kalau di total jumlah tatone pira? Penuh Gus, cuma Makanya di kira-kira berapa motif, berapa tempat? Rolik apa? Ya lebih. Deleng bokongnya kayak apa? Oh iya ada tatone. Semuanya di bokong juga ada tatonya. Di bokong enggak. Terus di kalau paha ada, Ada. lengan ada, Ada. dada ada. Penuh. Oh, dada penuh. Penuh. Itu kalau di total ada 50-an mungkin ya, 50 Lebih. kas. Oh lebih, roller perimen 50 lebih. Roller setengah maksudnya guys, cangkeme. Yang paling menjadi favoritnya Pak Ho tato apa? Kok tato cecek matane? Anak jamaah nyong wadon, dadane ditato cecek. Begitu meteng kan badannya melar ya, jadi boyo kayak gini. Apa yang paling favorit atau apa? Tato Dewi Kuan In. Oh, sini Dewi Kuan In. Terus yang menurut yang paling menjijikan Pak tato yang mana? Enggak ada. Enggak ada. Itu buat tato ada inspirasinya. Ada. Apa inspirasinya? Beda-beda. Salah satunya. Saya terinspirasi dengan gangster di Jepang Gus. Pilo, ngeri. Yakuza. Iki mbiyen geke dadi lurah. Kuwi wargane ora milih wedi mergo diancam. Terus gangster Yakuza. Terus
Tapi kalau Yakuza kan tidak semuanya itu dari dia semua bertato Gus. Cuma kan Yakuza kan tidak selalu jahat. Ya. Bahkan Yakuza diakui oleh pemerintah Jepang. Jadi enggak semuanya jahat ya. Enggak. Jadi kalau bahasa saya, Pak Hoho ini sorry, bodinya kayak Rambo, tapi hatinya Romeo. Iya. Bodinya atletis, hatinya Teletubbies. Berpelukan. Ada pandangan paling negatif apa terhadap Pak Hoho soal tato? Yang pernah Pak Hoho dengar? Banyak Gus. Enggak, yang paling menjengkelkan umpamanya. Kalau Inyong kan biasa mengambil ngaji, saya sana es teh. Kalau Pak Ho apa? Ya lurah kok tatoan, sing milih matane picek. Iki matanya picek ya? Enggak kok. Kayak gitu Gus, di komentar banyak banget Gus. Di itu banyak bahasa kayak gitu. Tapi biarin aja. Nggak apa-apa. Mereka nggak tahu. Los. Wong cangkeme dewek-dewek ya. Apalagi cuman tatoan aja biasa baik. Makanya jadilah seperti kalau menghadapi komentar orang Pak Ho, jadilah seperti pohon pisang, punya jantung tapi nggak punya hati. Iya. Kamu tahu apa bedanya pisang sama Pak Ho? Bedanya satu. Kalau pisang jantungnya di bawah, pisangnya di atas. Kalau Pak Ho jantungnya di atas, pisangnya di. Apa yang mau disampaikan ke masyarakat melalui acara malam hari ini? Ayo, terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini yang saya hormati dan saya cintai seluruh masyarakat Desa Purwasaba dan seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini serta seluruh pejabat dari Forkompinda, Forkompinca, Polres, Kodim yang saya hormati. Saya hanya akan menyampaikan pesan Gus kepada warga saya, khususnya Purwasaba. Mudah-mudahan jenengan semua terhindar dari orang-orang yang zalim, dari orang-orang yang jahat, dan jenengan semua saya harap mempunyai hati dan pikiran yang baik terhadap semua orang. Nggih. Kalau jenengan selalu berpikiran positif, berhati baik, insya Allah rezeki jenengan juga baik. Amin. Nggih. Nggak usah ikut-ikutan dengan apa kata orang yang tidak jelas. Sekarang masyarakat Indonesia khususnya gampang terpengaruh dengan provokasi, nggih. Jenengan tahu sendiri, orang kalau menjalankan sesuatu itu dengan hati nurani, dengan akal sehat, insya Allah jenengan gak bakalan ikut-ikutan dengan orang-orang seperti itu, nggih. Tanggane tuku kulkas panas, ya. Yo kan kalungan kulkas ya. Kalungan kulkas AC. Tanggane tuku mobil utang, jangan kayak gitu ya. Utang ya biarin, kan mereka yang nyarutang. Bener gih. Jadi mulai sekarang saya berharap kepada masyarakat Purwasaba dan kalau bisa ini semuanya yang hadir dari manapun, mulai sekarang, besok dan selamanya itu hati nurani dan pikiran itu digunakan, nggih. Jangan gampang ikut-ikutan arus orang-orang yang tidak benar. Jenengan nanti ikut nanggung resikonya. Nggih. Yakinlah kalau orang baik itu rezekinya pasti baik. Nggih. Karena orang-orang yang selalu menjelekan kita di depan orang lain, nggih, suatu saat akan menjelekan kita di depan orang juga. Menjelekan jenengan juga di depan orang lain, nggih, saat tidak pas, nggih. Wis sekarang lakukan hal-hal yang baik, sing ora apik ora usah, nggih. Mikir kerja, ora usah mikir ngomong nawong gluding gawe dosa, nggih. Orang lain mau ngomong apa, kita jelek-jelekin, biarin. Dah, biarin aja. Nggak usah ikut gabung, ikut
bersatu dengan mereka. Mungkin itu Gus yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Lurah. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan tuh Pak Lurah. Kon sambutan malah berdoa. Terima kasih Pak Lurah. Nanti nyanyi Pak Lurah. Matur nuwun, silakan enggak Pak Lurah. Tantamu cintaku berlebihan. Alah, dulur lurah kok lucu temen ya. Jadi ketenangan, kenyamanan hari ini yang kita rasakan nggak usah diganggu dengan perilaku-perilaku yang tidak bertanggung jawab. Kita itu kadang-kadang punya masalah bukan disebabkan oleh orang lain, tapi karena diri kita sendiri. Hidupnya sudah nyaman, sudah punya motor, pengen naik mobil, utang pinjol. Pinjol nggak terima, judol. Akhirnya apa? Selalu saja kita membanding-bandingkan gaya hidup kita dengan gaya hidup orang lain. Nggak perlu. Tadi dibilang Pak Uhu, tetangganya beli mobil, kita ikut-ikutan naik mobil, ambulan. Tetangganya beli rumah, kita juga masuk rumah sakit. Tetangganya beli tanah, kita juga beli tanah, kuburan. Ya modal. Cek. Demikian juga kalau kita berpunya ya biasa-biasa saja, dirasani orang itu biasa. Kan saya selalu bilang, apa bedanya tinggal di desa sama tinggal di kota? Bedanya satu, kalau tinggal di kota harus kandel dompetnya, tinggal di Purwasaba harus kandel kupingnya. Ya wong kampung desa ya, sing nglakoni adem ayem, sing nyawang kakean. Sing kakean cangkem biasane jilbabe ireng. Yang jilbabnya coklat insya Allah lebih parah. Oke, kita tanya jawab. Pinjam mic, aku minta tisu dong. Tanya jawab. Ada yang mau bertanya soal kebangsaan atau punya usul apa untuk Pak Presiden? Nanti kalau saya ketemu Presiden di Jakarta akan saya sampaikan. Ayo, mana yang mau tanya? Mas Pulung yang nunjuk. Ini, Mbak E. Siapa namanya ini? Cie jilbab ireng cie. Ih. Ada cewek cilik mentik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Arane siapa? Perkenalkan, nama saya Ragil Anggreni. Siapa? Ragil Anggreni. Ragil. Kamu anak terakhir? Iya. Oh, maka namanya Ragil. Iya. Ragil Anggreni. Anggreni. Umur bira? 24. 24 tua temen ya? Udah nikah? Belum. Ih, jomblo. Kuliah kerja? Kerja. Kerja apa? Perawat. Perawat. Enak kalau kamu punya istri perawat, Le. Begitu masuk kamar, papa cuci kaki dulu. Iya. Kamu kerja di mana perawatnya? Di rumah sakit daerah Banyumas. Apa suka dukanya jadi perawat? Ya, sukanya bisa menolong itu sih orang yang sakit. Orang yang gitu. sakit. Melayani pasien kayak gitu. Melayani pasien. Dukanya? Ya, kadang capek sih. Bob. Cangkeme jomblo. Mbak, aku lara, Mbak. Mata ning ngerti wong bening, aku lara, Mbak. Inyong ya pada. Namanya panggilannya Mbak Ragil. Anggi. Mbak Anggi, cita-cita nikah umur berapa? 26. 26. Sudah punya pacar belum? Belum. Ayo. Lamar kalau berani sini. Ingat, selain donatur dilarang ngatur. Ayo, pertanyaannya apa Mbak Ragil Anggra ini? Ya, izin bertanya Gus terkait. Jangan deket-deket mic-nya. Terkait Letkol Teddy. Oh, kamu penggemarnya Letkol Teddy? Iya, salam ya Gus buat Letkol Teddy. Cie. Ragil yang ngerti sing bening lho Mas aku. Salam nggih Letkol Teddy. Gas. Kamu ada pertanyaan apa soal Letkol Teddy? Apa pendapat Gus Miftah terhadap sosok sekretaris kabinet yang masih muda, pangkat Letkol baru, tapi mempunyai tanggung jawab yang sedemikian besar? Gitu. Menurutmu, takon nih, menurutmu
sampai hari ini kerjanya Letkol tadi seperti apa? Lumayan bagus. Bagus kan? Bagus. Saya selalu mengatakan begini, nggak usah hanya kepada Letkol tadi. Ternyata usia muda itu kita tidak bisa menutup mata seolah-olah anak muda itu nggak bisa apa-apa. Kadang-kadang orang tua itu belum mau memberikan kesempatan kepada yang muda. Ketika anak muda diberikan kesempatan, biasanya dahsyat luar biasa, betul? Letkol tadi memang masih muda, kebetulan sahabat saya, Nduk. Usianya jauh di bawah saya. Tetapi kinerjanya atas tugas yang diberikan oleh presiden kepada dia sampai hari ini terhandle dengan baik. Saya ingin mengatakan bahwa apa? Orang-orang tua ini saatnya memberikan kesempatan kepada yang muda-muda. Contoh, nggak usah ngurus negara kayak Letkol tadi deh, ngurus masjid. Kadang-kadang ada rezim orang tua di masjid itu yang ketika anak muda berkarya itu justru orang tua itu malah nggak mau, merasa tersaingi dengan anak-anak muda. Padahal kalau masjid itu diurus oleh anak-anak muda, orang tua sebagai pembimbingnya kira-kira pasti luar biasa. Sehingga dimonopoli ya adzan wong tua, sing imami wong tua, apa-apa wong tua. Subuh sing adzan wong baratan puji-pujian kayak kiye. Astagfirullahal ngadim. Astagfirullahal ngadim. Innallaha ghafurur rahim. Ya Allah Gusti inyong nyuwun ngapura sekatahe dosa inyong lan dosane bapak biyung inyong. Siapa mau berangkat ke masjid? Mas tahu nggak DJ dari Thailand namanya DJ Katy Butterfly. Dulu kalau nge-DJ pakaiannya super seksi. Dia masuk Islam melalui Gus Miftah. Apa alasan dia masuk Islam? Gara-gara setelah pulang nge-DJ dari klub malam, hatinya rasanya ayam gara-gara mendengar adzan sholat subuh. Jadi kalau bisa anak-anak muda itu tampil. Hari ini kita punya contoh di tingkat nasional, Letkol tadi. Dia mampu berkarya walaupun di usia muda. Makanya kalau saya nyuwun sewu hanya mempermasalahkan soal umur, itu bagi saya tidak fair. Anak muda bisa berkarya, orang tua juga bisa berkarya. Orang tua harus membimbing dan memberikan contoh, memberikan teladan, sementara yang muda mencontoh dari yang tua, meneladaninya dan menghormatinya. Jadi kalau kamu tanya sama saya, bagaimana soal Letkol tadi? Beliau salah satu anak muda yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Letkol tadi. Kamu kalau saya kasih uang untuk beli apa? Dikasih mama. Dikasih mama. Tapi sorry ya Ragil Anggraini, kalau sama kamu aku tidak mau ngasih uang, maunya ngasih nafkah. Iya. Kecangkem ya. Ya kesempatan. Kamu yaudah untuk mak kamu tak kasih 500.000. Alhamdulillah. Tak kasih 500.000. Salam untuk calon ibu mertua ya. Iya. Oke apa? Oke. Semoga istriku tidak nonton ya Allah. Lanjut, makasih Mbak Ragil. Nanti tak sampaikan salamnya ke Letkol tadi. Kamu ada pantun apa untuk Letkol tadi? Cakep. Enggak ada, cuma mau nitip salam buat Letkol tadi. Salam apa? Salam saya? Salam saya. Iya, Ted. Salam Ted, sayang. Ya, nanti sampaikan. Makasih ya, Nduk. Assalamualaikum. Sebelah sini. Dulu, sebelah sini dulu. Sebelah sini. Delia Nurul Hidayah. Siapa? Delia. Delia Nurul Hidayah. Kamu tahu Nurul Hidayah artinya apa?
Nur itu artinya cahaya, hidayah itu artinya petunjuk. Nah, jadi kamu kayak kayak ini map, nunjuk. Kamu kayak berarti nama Inggris kamu adalah GPS. Nur hidayah kok, jalan petunjuk kok. Kamu tahu GPS kepanjangannya apa? Google Maps. Salah. GPS itu kepanjangannya gunakan penduduk sekitar. Ya orang ngerti takon maksudnya kayak gini ya, namanya GPS. Kamu umur berapa? 20, jalan 22. Jalan kemana? Mau 22 Oh tahun. mau 22. Emangnya kemarin nggak mau? Belum. Oh belum. Pekerjaannya apa Nduk? Karyawan di PT Serasi Gaya Busana. Apa itu pekerjaannya? Jadi Mancing. Oh rakyatku gitu loh. Masa pekerjaannya mancing. Kayak katanya penggemar After Sun ya. Aku ngerti lagu sih mau sering ngisong ke After Sun apa? Saya tahu. Apa? Kok sekop gitu apa ya? Sekarang lagu itu nggak mutu-mutu bu. Masa di TikTok yang viral apa? Ungker, melungker. Apa maning? Lagu kok melungker. Kemarin Velocity nyongrong bisa, melungker. Iki yang ngono bae. Ana wong beningnya di zoom bae. Bagi videonya malah mancing. Itu pekerjaannya bidang apa? PT-mu bidang apa? Usahanya apa? garment. Oh, Produksi baju. Produksi baju. Terus kamu apa? Jadi, Jobmu apa? Job saya buang benang. Hah? Jadi karyawannya Gus. Ya jadi apa? Bagian apa? Helper. Apa? Helper. Helper tuh apa? Pembantu umum gitu? Ya. Kan keren helper. Jadi bisa bikin baju. Menurutmu desain bajuku bagus gak malam hari ini? Bagus Gus. Mulai apa? Iki iso lho kok. Viral maning sangka mancanegara ini. Cangkemnya bengok bae. Alhamdulillah kamu bekerja ya, disyukuri ya. Baik-baik dengan tempat kerjamu. Jangan menjelek-menjelekkan tempat kerjanya. Masih banyak di luar sana yang nggak bekerja. Soal gajinya banyak atau sedikit itu disyukuri saja. Kayak si bengok cangkemnya orang kerja. Apa pertanyaannya Mbak GPS? Kok GPS gitu? Mbak Nurul Hidayah. Gus, apa kabar dengan es teh? Baik. Kamu pengen mandi es teh? Baik. Nama aku sekarang udah berubah, Gus Miftah. Keren kan gue? Kamu pasti nasib dengan bakul es tehnya karena punya uang banyak ya. Cie. Saya doakan mudah-mudahan Mbak Nurul Hidayah nikah dengan penjual es teh. Amin. Yes. Salaman takon es teh. Ya kita doakan. Karena dia penggemar es teh, kita doakan Nurul Hidayah menikah dengan penjual es teh. Apa pertanyaannya Mbak Nurul Hidayah? Prestasi apa saja hari ini yang telah diraih oleh pemerintah yang dipimpin Presiden Prabowo? Ngeri sekali pertanyaannya. Ya Allah, lindungilah saya dari cangkemnya Nurul Hidayah ya Allah. Ini bagus pertanyaannya, bagus. Jadi gini Dok, yang pertama, Pak Prabowo itu baru dilantik bulan Oktober, sekarang mau Agustus. Berarti baru jalan ke bulan ke-10. Dari waktu yang singkat ini, kira-kira prestasi apa saja yang sudah beliau lakukan? Yang pertama jelas MBG, makan bergizi gratis, walaupun belum merata karena belum ada setahun. Tapi program ini wajib kita dukung. Kenapa? Karena masih banyak anak bangsa yang kurang gizi. Padahal bagaimana anak bisa berpikir dengan cerdas kalau dia kurang makan? Maka program Pak Prabowo itu dengan landasan kalau anak gizinya baik maka dia akan bisa belajar dengan baik. Sudah tidak ada lagi ibu-ibu stunting punya masalah dengan kehamilan. Itu wajib kita dukung. Mudah-mudahan Purwasaba segera mendapatkan program itu. Amin. Kemudian yang selanjutnya, penegakan hukum. Coba kita lihat hari-hari terakhir ini. Kejaksaan Agung kalau nyita uang berapa triliun? 1 triliun, 11 triliun.
9 triliun. Itu belum pernah kejadian sebelumnya. Baru di pemerintahan Bapak Prabowo ada penegakan hukum yang luar biasa. Makanya ingat pejabat-pejabat itu, jangan main-main dengan uangnya rakyat. Setuju? Hati-hati. Kamu sekarang gak boleh main-main, kesikat. Kalau nggak siap dengan melihat uang banyak, hati-hati. Jangan jadi pejabat. Saya selalu bilang, orang Indonesia itu aneh. Takut haram itu kalau dalam bentuk makanan, tapi nggak pernah takut haram kalau dalam bentuk uang. Betul? Kalau lihat makanan ada daging, tanya ini daging sapi apa babi, halal apa haram, takon. Tapi kalau dikasih uang ratau, takon iki duit apa, halal haram diuntal. Duit sudah kok apa ya? Wong cang Amerika ora urunan. Jadi penegakan hukum saya pikir luar biasa di era Pak Prabowo ini, nggak terbantahkan. Dari yang kecil sampai yang besar kelas kakap semuanya disikat. Kenapa? Karena Pak Prabowo sudah selesai dengan dirinya sendiri, Nduk. Sebelum jadi presiden Pak Prabowo sudah kaya. Sehingga ya sorry to say, kemungkinan untuk Pak Prabowo korupsi itu nggak ada. Makanya harus dicontoh oleh pejabat-pejabat di bawahnya, termasuk menteri, gubernur, bupati, termasuk kepala-kepala desa yang ada di Indonesia. Makanya kalau saya lihat Pak Ho naik Rubicon, saya malah seneng. Itu paling Pak Ho beli Rubicon dari dana desa, Gus. Gajine Ho ki mung 5 juta tok. Ho sudah punya Rubicon sebelum jadi kepala desa. Emang nggak boleh kepala desa naik mobil mewah? Selama uangnya sendiri boleh-boleh saja. Bebas. 2, 3, kepercayaan dunia internasional. Kamu bangga nggak lihat Pak Prabowo ceramah di hadapan Vladimir Putin, ngomong dengan sangat lancar visi misinya tentang Indonesia. Pak Prabowo datang ke Arab Saudi, ngomong dengan gagahnya dengan MBS Muhammad bin Salman, pulang membawa 497 triliun investasi untuk Indonesia. Ngomong sama Donald Trump, apalagi mencangkemnya Donald Trump, pro Israel, Pak Prabowo berani menyatakan dari awal, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, termasuk Israel. Jangan percaya dengan cangkemnya Israel. Janji tidak ngebom Palestina, tetap ngebom. Akhirnya nggak terima ngebom Palestina, nambah ngebom Iran. Salah milih musuh. Ngebom Iran, dor, dibales karo Iran, dor, luweh gede modar. Marwah bangsa Indonesia dijaga oleh Presiden Prabowo Subianto. Itu baru 3 yang saya sampaikan. Artinya apa? Menurut saya sampai hari ini ikhtiar Pak Prabowo luar biasa. Tepuk tangan untuk presiden kita. Kamu kalau saya kasih uang untuk beli apa? Dikasih mama sama beli skincare. Skincare. Mbok fresh care bae. Ah, 500.000. Kamu nggak usah skincare lah, udah Viva nomor 4. Alis ya Allah, alis kok kayak galengan ya. Yang cowok. Kok benci ayahku ki? Kok bikin tulisan benci ayahku ki? Cah ki anak durhaka ki. Ayo, namanya siapa? Berdiri le. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Perkenalkan, nama panjang saya Dika Mestiawan Saputra Pratama. Asal saya dari Nama pendeknya siapa? Dika. Oh Dika. Terus Ya. asalnya dari mana? Asal saya dari Kebumen. Oh kamu dari Kebumen ke sini? Iya. Serius? Serius. Oke, pekerjaanmu apa? Pekerjaan saya ada 2. Mancing. Apa pekerjaannya? Pekerjaan saya ada 2. Yang pertama yaitu mahasiswa, yang kedua saya sebagai guru honorer. Oh, guru honorer. Iya. Kamu ngajar apa le? Ngajar di IT. Hah? Ngajar guru Al-Quran. Guru Al-Quran. Oh, kamu ngajar Al-Quran. Baik. Sekarang jujur saja, kamu sebagai guru honorer nyuwun sewu, kamu digaji berapa sebulan?
Ini memang privasi nih Gus. Gak apa-apa, nanti Tapi biar supaya siapa tahu nanti pemerintah dengar kesejahteraan para guru honorer bisa ditingkatkan. Amin. sebelumnya izin dulu, siapa tahu nanti kepala sekolah saya lihat ya. Ya amin. Kenapa kepala sekolah kamu? Takutnya kesinggung gitu. Udah apa-apa. Saya di guru honorer saya baru satu tahun ini. 3 bulan pertama saya digaji dengan 350, itu belum dengan seripilan seperti kayak ada ekstra ataupun yang lainnya. Terus 3 bulan depannya juga sama. Setelah aku 3 bulan setelahnya lagi beda, sampai sekarang beda. Nah, kok kamu tadi nulis benci ayahku kenapa? Iya, soalnya ayahku kan bukannya gimana ya. Aku ada 2 ayah. Sek, 2 ayah. Maksudnya keprimen, gawene gantian kayak gini. Apa? 2 ayah gimana? Jadi sebelum ayahku nikah sama ibuku tuh, ayahku udah nikah dulu kan. Tapi cuma numpang bikin doang, nggak diurusin. Numpang bikin. Sek, sebelum nikah sama ibumu, Ya, ayahmu sudah menikah dulu sama orang lain. Sudah. Terus nikah sama ibumu. Terus nikah kedua sama ibuku. Mm-mm. Ceritanya pas aku umur 1 minggu aku udah ditinggalin sama ayah. Sama ayah. Nah, terus Setelah itu ayah udah nikah lagi. ketiga kalinya. Terakhir saya ketemu ayah tuh bulan Desember kemarin dan itu dengan istri yang kelima. Waduh. Oh, gimana Gio? Istri kelima. Nggih, Ibumu statusnya istri kedua. nggih. Tapi udah cerai. Sudah. Istri kelima terus. Nggih. Setelah itu kan saya akhir Desember kemarin main ke rumah. Ternyata rumahnya itu di Banjarnegara. Oh, rumahnya Banjarnegara. Berarti istri kelimanya Banjarnegara. Istri kelimanya orang Kalimantan. Orang Kalimantan. Terus Dia Kristen. Setelah istri yang kelima dia udah nggak punya anak. Jadi anaknya bapak 4 itu beda ibu semua. luar biasa. Bapakmu sekarang di mana? Kalau yang bapak kandung terakhir saya tahu ada di Tegal. Kalau yang bapak tiri saya sudah tidak mempercayainya. Enggak, Kenapa? yang istrinya 5 itu bapak kandung. Kenapa? Yang istrinya 5 itu bapak kandung. Nggih. Itu sekarang dia di mana? Di Tegal. Saya mau jumpa. Alasannya apa? Saya pengen tahu ilmunya apa gitu loh. Terus sekarang bapak tiri. Kamu sama bapak Sebelumnya tiri. kan bapak kandungnya kerjanya itu supir. Oh, pantas angkon mampir. Tapi ya tidak semua sopir seperti itu oknum saja. Sopir juga banyak yang bagus, banyak sopir baik. Setelah itu 2011 mama saya nikah lagi sama orang Semarang. Tapi dia tuh sangat na'udzubillahimindzalik bagi saya. Soalnya gimana ya? Semenjak saya sama bapak tiri tuh saya tuh nggak pernah ngerasain apa sih itu kasih sayang seorang ayah. Sekarang pertanyaannya, yang kamu benci itu ayah kandungmu apa ayah tirimu? Dua-duanya. Dua-duanya. Yang pertama kenapa saya bisa, mungkin anak bisa durhaka ke ayah, tapi apa ayah bisa durhaka kepada anak? Seperti itu. Oke. Yang pertama ayah saya udah ninggalin saya dari bayi. Kalau ayah kedua dia udah main perempuan, main judol dan dia nggak pernah nafain keluarga. Oke. Tuh. Udah, kamu saya kasih uang bukan untuk pertanyaanmu, tapi karena profesimu sebagai guru honorer. Ya, kalau pertanyaanmu tak jawab, tapi nggak perlu saya bayar. Tapi profesimu sebagai guru honorer, kamu tak sangoni 1 juta, ya. Sebelumnya boleh berpesan nggak? Siapa tahu ayahku lihat. Udah, pesannya apa? Untuk bapakku yang pertama, bertobatlah. Kenapa? Sebelum kamu menikah ke yang kelima kalinya kamu sudah mualaf menjadi Kristen. Setelah itu nikah ke yang kelima dia jadi Islam lagi. Terus untuk bapakku yang kedua, bertobatlah juga. Perempuan bukannya gimana Gus ya? Perempuan Malaysia bukan tujuanmu yang memastikan, tetapi perempuan yang pernah kau sakitin itu yang pernah kau rasakan. Oke. Nah, mudah-mudahan bapakmu lihat, baik bapak kandung maupun bapak tiri. Udah, tak jawab pertanyaannya. Kita dikasih uangnya sana. Tak jawab. Salam untuk teman-teman guru honorer ya. Besok kamu traktir teman-temanmu honorer tuh beli bakso. Nah, jadi begini,
Jenengmu sapa mbok itu banget nih? Dika. Al jannatu tata aqdamil ummahat. Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Pertanyaannya, itu dalilnya anak apa dalilnya orang tua menurutmu? Menurut saya itu dalilnya anak. Itu bisa jadi dalilnya anak, bisa jadi dalilnya orang tua. Kalau kamu sebagai anak, surganya anak terletak bagaimana kamu menghormati dan memuliakan bapak ibumu. Tapi kalau kamu besok sebagai bapak, surganya anakmu tergantung bapak dan ibunya. Karena faktanya apa? Hari ini banyak kelakuan orang tua yang tidak mensurgakan anak-anaknya, termasuk mereka yang tidak bertanggung jawab. Jadi kita sebagai orang tua memahami hadis itu apa, Bu? Surganya anak itu tergantung kelakuan kita sebagai orang tua. Karena faktanya hari ini banyak kelakuan orang tua yang tidak mensurgakan anak-anaknya. Maka anak harus hormat kepada bapak ibunya, orang tua harus bertanggung jawab kepada anaknya. Doa terbaik untukmu, untuk ibumu dan untuk bapak-bapakmu. Terima kasih Mas Dika, yang sabar ya nak ya. Nggak usah nangis, kamu udah nikah belum? Baru lulus tahun kemarin sih. Oh, kamu lulus apa? Lulusan pondok. Pondok mana? Pondok Al Kamal, pondoknya bupatinya Kebumen. Oh, bupatinya Kebumen. Kamu udah lulus dari pondok. Sekarang belum menikah? Belum kepikiran. Mau nggak dengan Nurul Hidayah tadi? Cie. Sudah sikat. Aja kesuwen. Kamu bilang begini sama dia, jika sholat tahajudku tidak mampu menaklukkan hatimu, izinkan kulantunkan 4 kali takbir untuk mensolatkan jenazahmu. Wah, pasti langsung mau dia. Makasih Mas Dika ya, yang sabar ya. Salam untuk ibu dan bapak-bapaknya. Terima kasih. Yuk, sebelum after saya nyanyi, kita selawatan dulu yuk. Anak diberi kesempatan hidup oleh Allah. Oleh karena itu para jamaah rahimakumullah, hidup ini harus kita cucukkan. Apa dicucukkan itu ya? Kita sumbutkan. Hidup kita makin hari harus makin berarti, makin lama harus makin bermakna, makin tua harus makin mulia. Hidup yang ada dinamika ke arah yang lebih baik, to be excellent, itu bahasa Bojonegoro. Podo gak ngerti nih. Hidup kita hari ini harus lebih baik daripada hidup kita kemarin. Uripe dina iki kedah langkung sae tinimbang uripe dina wingi. Niku kalebet minan najihin, golongannya orang-orang yang beruntung. Kalau hidup kita hari ini nilainya hanya sama dengan hidup kita yang kemarin, jas buka iket belangkon sama juga sami mawon, bokonge bakmi dintop. Hari ini kok nilainya hanya sama dengan kemarin, itu rugi, minal khasirin, termasuk golongannya orang-orang yang merugi, karena nggak ada tambahan kebaikan, nggak ada peningkatan prestasi ibadah. Apalagi hidup kita hari ini lebih buruk daripada kemarin, itu minal halikin, golongannya orang-orang yang celaka. Naudzubillah min. Bapak Ibu para jamaah yang saya hormati rahimakumullah, untuk bisanya hidup kita ini bermanfaat dan bermakna, kita tentu harus berikhtiar maksimal agar menjadi orang baik. Tugas utama manusia hidup di dunia itu diperintah jadi orang baik, dikengken dados tiyang engkang sae. Lah wong apik niku sapa? Wong apik niku wong sing ora elek.
banyak redaksi dan pengertian dari orang baik, tapi gampang-gampangan mawon mboten usah kokean dalil. Wong apik niku bukan berarti wong sing ora duwe elek. Wong apik niku bukan berarti wong sing ora ana eleke. Mergo kabeh wong mesti ana eleke. Sak apik-apike wong mesti ana eleke. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Tiada gading yang tak retak, tiada mawar yang tak berduri, tiada api yang tak berasap, tiada bantal yang tak beriler, tiada hidung yang tak berumbel, dan tiada bokong yang tak berentut. Ya ora ana wong sing pepek jangkep komplit apike niku mboten wonten. Entuk ngenene ra entuk ngonone, entuk ikine ra entuk kaene. Ngoten. Makanya bapak mas sampean mados wong wadon sing komplit pepek jangkep apike ora bakal nemu ning donya iki. Kadang wong wedok kuwi entuk ayune tok, liyane ra entuk. Rupane ayu banget ning cerewete ora betahi. Ngomel kadang ngomel ra iso mandek nek keturon. Nek wis keturon mun nglilir iso neruske meneh kok. Niki wonge teko, wonge nganggo kerudung warna coklat wonge. Ana wong wedok kuwi rupane ayu ya ora cerewet ning lara-laranen nyontekno mawon. Angger bar dinggo nyontekno, angger bar dinggo nyontekno. Nanti sing lanange kapan arep nganggo yo ngitung duwike dhisik. Cukup nggo sontek apa ora? Nek cukup lanjut, nek ra cukup yo cancel. Ana sing rupane ora ayu ning sehat. Rupane elek tapi sehat, ora tau lara, nang kuat. Apa-apa digotongi kabeh. Kuat, ora tau lara. Sambar bledek murup kok. Tapi rupane ngono kuwi. Wong lanang ya padha wae, kadang ana rupane ganteng ning ora gablek duit. Lumayan kena nggo jaga omah. Ana sing rupane elek tapi pinter nyambut gawe, duwite akeh. Lumayan kena nggo pesugihan. Ana wong lanang gedhe dhuwur gagah dawa tapi lemes ngono modele. Nang melur ngono. Wonge ana sing cilik ndik metekel tapi po winter penekan. Ya nek kadung menek gak mudun, benakne genteng, benakne anten ngono. Ya antene TV, ya antene dhewe ngono. Golek sing pepek komplit ora bakal ana. Ngono. Wong apik niku bukan berarti wong sing ora ana eleke, tapi wong apik niku man kana khairuhu aktsaru min syarrihi. Wong sing apike luweh akeh tinimbang eleke. Luweh akeh apike tinimbang eleke. Nomor kalih, wong apik niku wong sing iso ngapiki wong elek. Kok piye? Wong apik kuwi wong sing iso ngapiki wong elek. Embuh. Yen ngapiki wong apik, kabeh wong iso. Ngapiki wong apik niku gampang, kabeh wong iso. Tapi ngapiki wong elek niku angel. Lah nek wong apik niku iso ngapiki wong elek. Wong elek wae iso ngapiki apa maneh wong apik. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi wong apik diapiki, wong elek ya diapiki. Diapiki wong bales apik, dieleki wong bales apik. Niku wong apik. Kula sering matur wong apik niku kados uyah. Uyah niku asin. Ayo ngomong wis suwe. Tur asine asli, buktine
uyah niku diasini yo asin, najan ora diasini uyah yo tetep asin. Uyah ora tau mikir. Ora ana uyah kok aku yen diasini yo asin, yen ora diasini aku yo moh kon asin. Kuwi uyah nganggo BH. Aku nek diapiki yo apik, lha kono ora gelem apik karo aku dikok apik karo kono, kok nyimut.